Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pembelian barang ya. Jadi misalkan teman-teman ini kulaan atau mungkin ada supplier datang terus kemudian teman-teman bayar. Teman-teman bisa langsung ke bagian gudang, kemudian di bagian pembelian. Sebelumnya ini hanya untuk pembelian sederhana ya. Jadi ini bisa untuk pembayaran tunai ataupun pembelian secara kredit. Cuman teman-teman misalkan pengen pembelian yang lebih advance gitu ya, misalkan dengan penawaran pembelian, quotation, invoice, segala macamnya lengkap, teman-teman bisa langsung buka di finance.tensorerp.com yang tentunya bisa teman-teman cek juga di bagian link deskripsi ya untuk melihat tutorialnya. Tentunya Tensor Finance ini juga terkoneksi langsung dengan Tensor POS sehingga data-datanya baik itu penjualan, pembelian dan lain sebagainya akan terkoneksi. Cuman untuk keperluan sehari-hari ya seperti usaha tuh serba yang akses menggunakan HP atau tab mungkin menggunakan ini jauh lebih praktis dan cepat. Oke, untuk pembelian di sini ada dua jenis pembayaran ya, tunai ataupun kredit misalkan ke supplier. Kita buat dulu yang tunai. Untuk gedangnya kita akan simpen di warung Jalan Godean. Pemasoknya nih sudah kita bahas di bagian pemasok ya. Kalau belum ada tentunya bisa teman-teman tambahkan juga misalkan PT Makanan Sehat gitu misalkan mau buat baru ya. Ini pembayarannya, jadi teman-teman membayar supplier itu pakai uang dari mana gitu, misalkan dari kas atau dari bank gitu ya. Barangnya silahkan teman-teman tambahkan, misalkan pembelian mie instan gitu 5 pieces. Ini harganya sudah ada dari database teman-teman ya. Tentunya kalau harganya itu berbeda dari pembelian sebelumnya, teman-teman bisa edit secara manual ya. Nanti otomatis database-nya juga akan berubah untuk nilai dari harganya. Untuk harga sendiri ini menggunakan metode rata-rata ya. Jadi misalkan produk teman-teman tuh ada 100, harganya 4.000, terus teman-teman beli lagi harganya 3.800, 10 pieces misalkan nanti akan dirata-rata dari 110 produk tersebut harganya berapa gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir nanti ketika ada fluktuasi harga di pasaran atau ada perubahan kebijakan, teman-teman akan selalu mengupdate nilai dari HPP penjualan teman-teman. Oke, persediaannya nanti juga akan nambah ya, karena di sini ada akun persediaan juga. Kemudian di PT Makanan Sehat ini teman-teman juga membeli misalkan yang rasa ayam bawang itu misalkan 4 pieces gitu. Oke, bisa teman-teman simpan. Di sini tersimpan dan teman-teman bisa cek di bagian stok per gudang, otomatis nanti stoknya itu juga akan bertambah gitu ya. Oke. Kemudian di barang dan jasa ini teman-teman juga bisa cek ya untuk harganya, misalkan nanti ada perubahan harganya ya. Terus kemudian tentunya di bagian akuntansi teman-teman juga bisa mengecek untuk jurnalnya, nanti akan tercatat sebagai penjualan dan juga di ringkasan nggak ada ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan buat penjelasan juga untuk pembelian secara kredit ya. Jadi misalkan teman-teman itu ada supplier yang mendeliver misalkan tiap minggu atau tiap bulan gitu ya. Di sini ada dua jenis entry, yaitu utang baru dan juga pembayaran. Jadi misalkan itu baru pertama kali datang atau misalkan ada produk baru terus ngedrop. Misalkan PT Makanan Sehat tadi ya, utangnya utang supplier, ini pastikan didefinisikan di bagian bagian akun ya. Terus kita bayarnya pakai apa, misalkan di sini tidak bisa diinput secara manual ya total hutangnya, kita harus tambahkan barangnya dulu. Misalkan ini 20 pieces gitu, jadi utang kita ada
Rp80.000. Nah, di sini akan tersimpan ya. Kita utang ke PT Makanan Sehat sebesar 80.000. Ini yang belum kebayar itu 80.000 gitu. Terus kemudian misalkan kita sudah sempat membayar, kita bisa melakukan pembayaran dengan cara pembayaran kredit, pembayaran. Dan di sini teman-teman bisa melihat list utang-utang yang pernah dibuat gitu ya, yang pernah ada gitu. Misalkan di sini ada utang yang ke ini, kita transfer dari Bank BCA misalkan berapa ya, 20.000 dulu gitu misalkan. Nah, misalkan kita udah simpan, nanti di sini yang terbayar itu berapa persen dan belum terbayar itu berapa persen itu akan tercatat, dan tentunya di sini juga akan tercatat riwayat transaksinya. Begitu juga di ringkasan, nanti kita bisa lihat utang kita itu masih ada berapa gitu ya. Oke, itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.